Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Mufadal dari kelas 7F Manajemen akan mempresentasikan tentang salah satu lembaga keuangan di Indonesia, yaitu PT Intan Baru Prana Finance atau biasa disingkat dengan PT IBF. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang PT Intan Baru Prana Finance, baik dari segi produk maupun dari segmen pasar. PT Intan Baru Prana Finance atau biasa disebut dengan IBF didirikan pada tahun 1991. Hingga saat ini, PT IBF telah didukung oleh banyak bank, termasuk bank konvensional maupun bank syariah. IBF merupakan perusahaan pembiayaan barang modal multimerek, alat transportasi, dan mesin-mesin lainnya untuk memberikan solusi pembiayaan bagi para pelanggan seluruh Indonesia. Adapun produk dalam IBF dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari jenis barang model yang dapat dibiayai seperti alat berat, peralatan transportasi, pengiriman mesin industri, peralatan medis, dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan yang kedua adalah sektor pembiayaan. Contohnya adalah perkebunan, infrastruktur, pertambangan, angkutan, serta gas dan minyak. IBF menargetkan pelanggan yang bergerak dalam sektor industri pertambangan, khususnya batubara di wilayah Kalimantan Timur. Penjualan saat ini masih didominasi oleh spare part untuk alat berat yang digunakan dalam industri tersebut. Di sektor pembangunan, perusahaan melihat potensi besar dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam segi penerapan teknologi, IBF telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam operasional maupun penerapan teknologi sebagai jawaban terhadap tantangan terkini. Untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, IBF berfokus pada pengintegrasian teknologi canggih dalam operasinya. Hal ini termasuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah lebih dari sekedar web. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari PT IBF. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam sektor pembiayaan, perusahaan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Peluncuran produk dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan pada PT IBF. Revokasi lisensi pembangunan oleh OJK pada tahun 2023 merupakan pukulan besar bagi operasional perusahaan, membatasi kemampuan untuk beroperasi secara penuh dalam sektor pembiayaan, serta dampak pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Meningkatnya minat terhadap investasi berkelanjutan dan produk keuangan ramah lingkungan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan produk. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak dapat menciptakan sinergi baru dan memperkuat posisi pasar IBF di tengah persaingan yang ketat. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Munculnya banyak perusahaan baru dalam sektor pembiayaan dapat mengurangi pangsa pasar IBF dan menekan margin keuntungan, serta kebijakan pemerintah dan regulasi yang berubah-ubah dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah kontribusi pada inklusi keuangan. Meskipun tidak dapat memberikan pembiayaan baru, IBF masih mengelola piutang debitur yang mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Hal ini memberikan akses tinggi bagi debitur untuk tetap terhubung dengan layanan keuangan. Meskipun dalam kapasitas yang terbatas, IBF berusaha untuk terus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan sektor penting dalam peningkatan inklusi keuangan. Demikian presentasi tentang PT Intan Baru Prana Finance. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan tentang bank dan lembaga keuangan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.